Khotbah saya adalah penyertaanmu sempurna. Saya hanya ambil satu ayat aja, tapi saya mau bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Orang-orang bilang, wow Bu Yeye ya, Pak Paulus ya, wah terkenal, waduh sibuknya luar biasa. Saudara, saya behind the screen, saya nggak pernah tampil, saya nggak pernah buat sesuatu yang baik, yang besar-besar. Tapi saya di belakang, saya mendukung apa yang menjadi visi dan misinya. Amin saudara, amin. Nah, untuk menjadi istri seorang Paulus Wiratno tuh nggak gampang. Gak gampang. Untuk menjadi istri atau pendamping seorang yang besar itu gak gampang. Ya kan? Tetapi saya merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Baik di dalam kelemahan saya, baik di dalam kegagalan saya, ataupun di dalam hal-hal yang Tuhan selalu memberikan ide-ide yang baru untuk apa yang harus saya lakukan. Gak gampang. Pak Paulus adalah seorang visionary. Dia punya visi yang lagi, what next. Saya yang di belakangnya mengikuti itu terseok-seok saudara. Kadang-kadang udah gopoh jatuh, dia jalan terus. Saya berusaha bagaimana caranya saya bisa mengikuti sepak terjang ini untuk menjadikan visi misi ini menjadi nyata. Terseok-seok saudara. Benar. Susah, sulit. Saya dengan tim, dengan beberapa teman-teman di sini yang betul-betul bisa bagaimana bekerja sama untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi, yang menjadi visi dan misi itu. Ya kan? Kemudian kemarin saya ada ucapan selamat pagi. Saya lagi seperti apalagi ya Tuhan. Seiring dengan perjuangan kita untuk mencapai atau mewujudkan visi misi itu, seiring dengan itu saudara tahu ya, pasti ada ujian, pasti ada pencobaan, pasti ada pelecehan, pasti ada gosip, pasti ada nyinyir, pasti ada pancingan-pancingan untuk membuat kita menjadi marah. Kenapa kita jadi marah? Nah, hal yang paling penting adalah kita harus peka kepada suara Tuhan. Suara Tuhan tidak selalu datang seperti Musa di padang gurun. Hei Musa, dari semak-semak keluar suara. Hoi Roni kabur saudara. Bener gak takut? Coba naik ke kantor saya sendirian di accounting sana ya. Ada suara Ari, pingsan dia saudara. Suara Tuhan tidak selalu bersuara atau pakai sound. Terdengar suara. Tetapi dengan firman Tuhan, kata-kata motivasi, good morning katanya kemarin saya baca. Kemudian kesabaran itu seringkali terasa lebih pahit dari empedu. Namun buahnya akan lebih manis dari madu. Wow. Saya punya teman ya suka ngejar biawak di kali-kali di sungai. Biawak besar gitu. Biawaknya dibunuh, dimakan, dimasak. Empedunya itu mentah, itu diambil dikasih ke saya. Bu makan ini bu, karena kalau ibu makan ini ibu jadi sehat, jadi kuat. Saya sehat kuat karena empedu biawak, saya telan saudara mentah-mentah. Makan, kenapa? Karena motivasi saya bukan siapa yang ngasih, bukan empedu biawak, ular atau kecoa, atau kecoa punya empedu gak ya? Monyet atau siapa, tetapi fungsi dari empedu itu yang membuat saya semangat untuk makan. Saya tidak melihat perkara apa yang akan terjadi. Dia bilang ini dimakan bu, ibu jadi kuat sehat. Karena saya melihat aktivitas saya ini sangat keras. Wah semua yang sehat-sehat telan saja. Saya telan empedu biawak tuh banyak saudara. Mentah. Jangan pecah, karena kalau pecah dia pahit. Jadi saya makan dengan kantongnya glek, minum aja, makan pakai pisau glek gitu. Saya makan ular, saya makan laba-laba, saya makan jangkrik, saya makan belalang, saya makan kalong, semua saya makan. Ular saya makan. Saya nggak tahu kenapa saya makan. Ya kan? Tapi saya sehat. Nah, saudara-saudara, penyertaan itu sempurna bukan berarti kalau ada Tuhan di dalam kita semua baik-baik saja. Tidak.
Dan apa yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana tantangan kita boleh datang, apa saja boleh datang, menerpa kita, menerjang kita, mengganggu kita, tidak apa-apa. Tetapi yang pertama-tama yang kita perlu sadari adalah kesadaran kita bahwa Allah terlibat dalam kehidupan kita. Makanya saya suka lagu tadi. Kau bersamaku di dalamku. Kalau kita mengerti, kita paham bahwa Allah ada di dalam kita, darahnya mengalir. Saya bilang tanda kehidupan adalah darah. Darah di dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Allah ada di dalam kita. Darah kita masih hangat, masih mengalir, itu tandanya dia hidup di dalam kita. Dia ada di dalam kita. Selama itu ada di dalam kita dan selama kita hidup, kita harus sadar bahwa Allah ada di dalam kita. Apalagi saudara masih bernafas. Rohnya diberikan kepada saudara untuk saudara menyadari bahwa Allah hidup di dalam saudara. Amin saudara. Ayo kita yakini ini. Kalau kita paham betul, kita mengerti betul, kita sadar betul bahwa Allah hidup dalam kita, nggak ada khawatir, nggak ada takut. Tapi bukan daging, iya daging takut. Tetapi lihat, suara Allah selalu bersama dengan kita. Melalui apa? Melalui anak-anak, melalui lingkungan, melalui situasi, melalui kondisi kita, melalui apa saja yang kita alami. Melalui posting-posting itu ya. Amin? Amin? Kita harus peka, kita sadar bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hidupku menggenapi firman-Nya. Kita sadar dia di dalam kita, itu sebabnya Allah menghendaki kita hidup di dalam dia, menggenapi apa yang menjadi keinginannya, saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terus kalau kita sudah menggenapi firman Tuhan, apa yang terjadi? Tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Mujizat selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari. Mujizatnya apa? Orang bilang mujizat itu close to the crisis. Mujizat itu dekat sekali dengan krisis, saudara. Itu sebabnya Pak Paulus selalu bilang, biarkan attitude-mu zero. Selalu berpikir kita di bagian zero, selalu nol. Kalau kita merasa diri kita nol, kita akan melakukan sesuatu yang baik. Kita akan mengerjakan sesuatu yang baik supaya mencapai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita sudah taruh attitude kita 10, kita gak mau belajar lagi. Kita seperti excellent, kita seperti sempurna. Tidak ada yang sempurna. Taruh attitude-mu zero di hadapan Tuhan. Sehingga kita merasa haus, kita merasa kurang, kita merasa lagi dong Tuhan, penuhi saya lagi, saya ini lemah, saya ini kurang. Zero attitude. Sikap yang selalu nol. Amin. Sehingga Allah mengisi kekosongan itu. Karena kalau kita udah penuh, kita udah rasa hebat, kita gak perlu Tuhan lagi kadang-kadang. Ya kan? Kita harus selalu perlu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Perhatikanlah bagaimana cara engkau hidup sesuai firman. Bagaimana cara engkau hidup. Action kita, cara pikir kita, cara bicara kita. Perhatikan setiap hari, perhatikan. Karena engkau dan saya ingin melihat mujizat. Kalau hari ini saya melakukan kebaikan, saya melihat saya mampu melakukannya, sebuah keajaiban yang sudah terjadi dalam hidup. Saya gagal melakukan kebaikan hari ini. Saya berdoa, Tuhan beri saya kemampuan untuk melakukannya. Amin. Itu sebabnya di dalam Tuhan kita tidak sempurna. Kadang-kadang kita juga mengalami goncangan. Amin. Amin. Haleluya. Bertubi-tubi saudara. Sikap kita, cara pikir kita, tindakan kita adalah pilihan. Pak Paulus kemarin sharing tentang pilihan. Pilihan siapa saya hari ini, apa dan bagaimana saya hari ini. Action saya, ikon, tahu ikon ya, julukan yang diberikan kepada saya itu adalah hasil dari pilihan kecil setiap hari. Terus menerus yang kita lakukan menjadi sebuah ikon atau julukan karena pilihan-pilihan itu. Bu Ari loh orangnya suka sekali puasa. Gak suka dia makan nasi putih karena dia selalu memilih makan nasi merah. Dan dia sudah menjadi terbiasa. Saya gak bisa.
Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Saya tidak terbiasa, saya tidak memilih nasi merah, saya memilih nasi putih. Akhirnya nasi putih yang hangat, yang banyak lemaknya, banyak gulanya, saya jadi gulaan. Ya kan? Saya kemanisan, kebanyakan gula. Bu Ari tidak, Bu Ari merah. Dia hidup sehat karena dia memilih hidup sehat. Untuk mencapai hidup sehat, dia harus pilih setiap hari apa yang mendukung dia untuk menjadi sehat. Saya tidak. Saya mau sehat tapi saya makan bakso lemak, saya makan babi lemak, saya makan sate kambing. Akhirnya apa yang terjadi? Kolesterol, trigliserid kemarin saya sampai 600 saudara. Sekarat hampir mati. Tapi itu saya menganggap sebuah teguran dari Tuhan. Jangan makan terus, jangan makan terus, jangan makan terus. Kambing gule, bayangin aja. Amin. Oh Tuhan, saya gak mau seperti itu. Tapi saya mengalami mujizat. Saya pergi ke Australia 3 minggu gak ketemu nasi, pulang trigliserid saya cek lagi 0, di bawah normal. Haleluya. Itu sebuah keajaiban. Tapi jangan ngetes Tuhan untuk ajaib terus. Dengan pelanggaran-pelanggaran atau hidup yang tidak diperhatikan. Karena Tuhan mau kita memperhatikan hidup kita supaya kita sehat. Amin, Tuhan memberi hikmat. Siapa saya, apa dan bagaimana saya, ikon saya, julukan yang diberikan kepada saya adalah hasil dari pilihan kecil-kecil itu menjadi sebuah julukan. Tukang gosip loh, karena setiap hari saya gosip orang. Ya kan? Gak berhikmat loh, karena saya tidak berhikmat setiap kali, gampang sekali berbicara. Amin, amin. Jadi yang pertama adalah kesadaran bahwa Allah terlibat dalam kehidupan kita. Yang kedua, hidupku menggenapi firman Tuhan diikuti oleh mujizat yang terjadi setiap saat di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengalami mujizat, tanya kepada Tuhan. Tanya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, santai saja. Waktu masalah kecil-kecil tidak usah libatkan Tuhan. Nanti kalau udah besar sekarat tidak bisa melakukan apa-apa, baru bangunin Tuhan. Saudara ingat? Murid-murid Yesus bersama Yesus sedang tertidur di buritan di kapal, perahu ya. Air masuk kan kecil dulu dong, baru besar. Kan katanya mereka angkat airnya, diciduk, dibuang. Mereka lupa Yesus ada di dalamnya. Masalah kecil yang akan membahayakan kita, seperti pilihan-pilihan kecil kita. Singgung ajalah sedikit. Besok lagi singgung lagi sedikit, besok lagi pancing lagi sedikit, besok lagi pancing lagi sedikit. Lama-lama menjadi besar, mereka lupa bahwa itu akan menghancurkan mereka. Bukan saya, mereka. Amin? Atau bukan mereka, tapi saya. Waktu perahu mau terguling, terbalik, hey, ada Yesus ternyata. Saudara, jangan ingat bahwa Yesus ada di dalam kita pada saat kita betul-betul membutuhkan dia, kita hampir mati. Jangan. Waktu kita senang, waktu kita diberkati, kita harus datang kepada Tuhan lebih dari krisis kita. Banyak orang lupa Yesus, lupa Tuhan, lupa sumbernya waktu mereka mendapatkan berkatnya. Ya kan? Mereka lupa sumbernya. Mereka menikmati berkatnya, mereka lupa. Amin. Ingat Yesus. Yesus, guru bangun, kita hampir tenggelam. Kenapa bangunin Yesus waktu hampir tenggelam? Kemana saja Yesus selama ini? Ya kan? Kamu tidak menganggap ada Yesus bersama-sama denganmu. Tidak dianggap, padahal dia ada bersamamu, setia selalu bersamamu. Pada saat engkau hidup bernafas, Yesus itu ada bersama denganmu. Dianggap dong, dihargai dong, di-please. Cuek aja, bahkan ada Yesus di dalam kita, kita mencuri, ya kan? Ada Yesus di dalam kita, kita berbohong, kita korupsi, dan lain-lain. Kita bicara yang tidak benar. Ada Yesus, saudara tidak takut. Kenapa? Karena saudara tidak menganggap bahwa Yesus ada bersama dengan saudara. Guru bangun, kami hampir tenggelam. Kalau saya jadi Yesus gue giniin, emang gue pikirin. Selama ini lu emangnya kagak ngerti aku bersama, ya kan? Tenggelam aja. Tapi Yesus tidak melakukan itu, saudara. Yesus tidak melakukan itu. Itu yang menjadi pelajaran buat saya.
Wow, Yesus ini luar biasa. Memang kita tidak bisa sama seperti Yesus, tapi paling tidak kita menjadi teladan. Menggenapi firman, apa yang dikatakan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saudara tahu, paham betul mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian Galatia 5 ayat 22-23 katakan, ini yang sulit, yang untuk menjadi kaca, mirror, yang menjadi refleksi kita di dalam kita mengiring Tuhan. Ya kan, di dalam kita, di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Apa yang harus kita lakukan, dan ini setiap hari saudara harus baca. Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah, itu yang harus ada di dalam kita, yang menjadi guide, menjadi kaca setiap hari kita lihat. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ibu 3 ini saya golongin 3-3 saudara. Bu 3 ini ada di dalam saya, gampang. Kasih, saya mengasihi suami, anak-anak, orang-orang terdekat. Pokoknya saya sangat mengasihi. Kasihilah musuhmu, belum, masih belajar. Benar gak? Masih belajar. Nah, kasih, sukacita, saya orangnya sukacita. Wah, saya hebat. Wah, di mana-mana kalau ada saya rame. Ruangan sepi jadi rame. Wah, orang Jawa bilang kemupiar ya, sukacita. Wow, dahsyat. Kalau ada Ibu Yeye pasti wow. Pak Rudi kemarin hari Senin saya nggak masuk, Selasa saya masuk. Dia bedakan antara hari Senin dan Selasa. Waktu peresmian staf pelaksana dia, wow, Bu Yeye bisa memecahkan keheningan, silent ya, bisa jadi wah gitu, jadi rame suasananya. Saya bilang, ya emang itu saya orangnya, saya kayak firecrackers. Petasan ya, kayak petasan, dibakar langsung duar. Petasannya itu gak cuma jadi petasan di lingkungan. Kalau berantem sama Pak Paulus saya petasan juga, kalau tersinggung jeger gitu. Kita harus tahu kelemahan kita di mana. Kalau nggak kita menjadi orang yang sombong, selalu benar, ya. Kasih, sukacita, wow, sukacita selalu menyanyi. Susi juga, damai sejahtera. Damai sejahtera, ada Tuhan, ada damai. Tanda saudara disertai Tuhan adalah kedamaian. Ini jomblo-jomblo yang berdoa buat masa depan, berdoa buat pasangan dan lain sebagainya. Kalau mau tahu dia kehendak Tuhan atau bukan, ada damai sejahtera. Saudara yang memilih, yang di ya. Saudara yang diperhadapkan dengan pilihan, saudara harus berdoa. Di mana yang ada damai sejahtera. Kalau Pak Paulus bilang mukanya jelek tapi banyak hartanya, pilih yang mana? Mukanya bagus, miskin, pilih yang mana? Saya mau pilih yang mukanya bagus dan banyak hartanya. Yang tidak ada di pilihan, saudara. Saya pilih sendiri. Ya kan? Pilih sendiri. Ada damai sejahtera. Udah jelek, gak punya duit, ya kan? Parah, gak damai saya. Saya mau damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Easy, gampang, kita punya. Ya kan? Kita punya. Damai sejahtera tergantung tanggal muda, tanggal tua. Terserah, pokoknya ada damai sejahtera. Benar? Yang komplotan ketiga. 3 lagi, yaitu apa? Panjang sabar, kemurahan, kebaikan. Panjang sabar. Saudara, di mana nih yang sulit? Kemurahan. Orang yang sabar pasti murah hati, ya kan? Orang yang sabar, murah hati pasti baik. Itu otomatis tuh segaris, jeng-jeng ya. Tapi saya melihat di sini panjang sabar, kemurahan, kebaikan. Saya murah hati, saya baik hati, tapi saya kurang sabar. Saya kurang sabar karena petasan tadi ya. Bola-balik saya disuruh ngerti lagi dia buat kesalahan. Bola-balik saya harus sabar, jangan ngebalas kejahatan dengan kebaikan. Bola-balik lagi begitu. Sabar, sabar, panjang sabar, panjang sabar. Aduh Tuhan, sulit. Saya lingkari saudara yang panjang sabar di sini karena saya belum lulus di situ. Kenapa saya terus-terusan ditempa, diuji, dikikis terus-terusan? Karena belum lulus. Ada ujian-ujian yang belum lulus. Saya tahu saya belum lulus di
panjang sabar. Nanti kalau saya punya anak lagi saya namakan sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, 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 sabar. Edi, kau namanya saya ganti sabar ya. Jadi saya lihat Edi, saya langsung sabar, sabar ya. Sabar. Kemurahan kebaikan, saya kemurahan banget, kebaikan banget ya. Jadi udah lulus. Yang kelompok 3 adalah setia, lemah lembut, tahan nafsu. Saya setia, yes saya setia. Setia kepada anak-anak lebih dari setia. Setia kepada suami lebih dari setia. Setia pada pelayanan, setia pada pekerjaan, setia. Saya loyal, saya setia. Saya korbankan segala sesuatunya yang menjadi milik saya dan hak saya untuk sebuah kesetiaan. Mantap, tepuk tangan dong. Haleluya. Emang Pak Paulus aja yang bisa setia, saya juga setia. Yang kedua adalah lemah lembut. Oh my God, saya mulai turun saudara. Lemah lembut, saya mulai turun. Tapi saya dibanggakan oleh kebenaran pengetahuan. Orang yang lembah lembut bukan orang yang iya Bu. Bukan. Orang yang lemah lembut itu walaupun suaranya kayak saya menggelegar, ya kan? Tapi tidak menaruh dendam di dalam. Dia tulus. Dia lembut. Lembut itu seperti pohon bambu saudara yang menjulang tinggi. Ya, bahwa akarnya itu kan besar, kecil sampai di atas. Itu kalau saya tarik dari atas itu ujung bambu ke bawah, itu bambu ngikut saudara sampai di bawah. Tetapi dia tidak patah. Dia tidak patah. Itu namanya lemah lembut. Jadi bukannya enggeh gitu, tapi belakangnya gini, ya kan? Bener gak? Bener gak? Awas kakimu di atas kakiku, nginjek kan? Kalau orang Ambon, alepe kaki itu ya, dia itu injak saya gitu kan, marahnya kan? Matamu di mana, kaki lo di atas gue. Kalau orang Jakarta bilang, nyadar dong kaki lo nginjek gua nih. Gitu kan. Maaf ya kakinya di atas kakiku. Orang Jakarta gak bisa gitu, tendang ya kan. Nah jadi bukan itu ukurannya saudara. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa tulus kepada orang. Tidak pamrih. Melakukan kebaikan. Bu Devi jangan tersinggung loh saya bilang orang Jawa. Karena hanya orang Jawa yang punya belangkon. Bu Devi lihat saya sudah berbeda. Ibu bawa-bawa suku. Sebentar lagi kita perang suku. Enggak. Amin. Susi orang Jakarta sama saya Bu. Kita gak perang suku ya. Maafkan saya, maafkan. Setia lemah lembut. Lemah lembut itu adalah menunjukkan ketulusan. Ya kan, dengan sukacita, sukarela melakukannya. Wow, luar biasa. Saya belum di sini. Masih 30% mungkin. Nah, tantangan kejadian-kejadian yang datang kepada kita yang tidak mengenakkan kita adalah saya sudah tes, Saudara. Saya tes. Wow, ternyata saya belum tulus 100%. Saya selalu pakai, saya ini kan memuridkan orang. Saya ini seperti saya bilang kepada staf Bu Rina dan lain-lain dan staf yang lama-lama. Dari awal pelayanan saya selalu berpikir kita kok seperti bengkel ya. Orang-orang yang seperti reparasi ya. Seperti bengkel di depan kantor kita ini. Mobil jelek ya kan. Yang udah rusak dibawa ke dalam bengkel. Dimasukin ke bengkel digaraplah sama orang-orang itu kan orang bengkel. Keluarnya sudah kinclong bagus baik. Pergi begitu saja. Ya kan? Saya bilang, aduh kok saya seperti bengkel. Saya marah. Ada banyak sekali orang-orang yang sudah saya tolong. Yang sudah saya melakukan kebaikan. Tapi sudah dibenerin, sudah bagus. Tapi mereka keluar dari bengkel ini, mereka pergi begitu saja. Saya marah sama Tuhan. Tuhan kok koyong ene ya Tuhan. Tuhan aku ki piye to Tuhan. Ya kan?
Aku gak mengerjakan sedikit loh Tuhan, aku mengerjakan banyak. Baik daya, dana, waktu, pengorbanan, semua saya lakukan untuk kebaikannya loh Tuhan. Iki piye, aku kok ora dapat balikannya, pamrih kan? Apa itu? Ora balik gitu. Saya kok nggak dapat balikannya, pamrih, imbalan ya, imbalannya apa ini, bagaimana? Saya sedih sekali, saya sedih kok koyo ngene yo nasibku gitu kan. Nah 10 tahun yang lalu kira-kira, bisa lebih dari 10 tahun, itu saya punya ini, coba satu bisa tolong, siapa aja ya, cepet angkatin biar kelihatan di kamera. Jangan sampai jatuh pecah. Ini 15 tahun lamanya dia ada di rumah saya. Nah, ngadep sana, berdiri sini. Ini kristal-kristal saya beli. Batu-batu kristal ini cakep loh. Wapi tenan iki. Ada yang kerang, ada yang bintang-bintang, ada yang diamond. Ini kristal bagus, warna merah, kuning, biru, coklat dan lain-lain. Ini pewangi di rumah saya. Ya, ada pewanginya. Bukan kristalnya yang pewangi Bu Ari. Oh, kayu-kayunya yang pewangi. Ini wangi. Nah, waktu saya berbuat kebaikan kepada Bu Ari hari ini, dan saya sanggup melakukannya bersama Yesus. Berbuat kebaikan itu kepada orang lain itu gak gampang, itu pilihan. Saya memilih dan saya rela, saya berkorban, tulus tidak pamrih. Saya masukkan satu batu di rumah, Ari. Saya mau lihat selama 10 tahun saya sudah melakukan berapa banyak kebaikan bagi orang. Saya hitung Bu. Bu Lydia, Susi, Clara. Ih Clara dapat apa nih, keong Clara? Clara, mungkin kamu kayak keong. Terus, Pak Robert, ada Pak Robert di sini. Ada Pak Robert. Ada anak-anak Mercy semuanya. Ada Samuel Suruk. Samuel Suruk, I love you. Ya, saya taruh lagi ada Karen. Ada Paulus Wiratno. Ada Rina, Tita Hena. Ada Yorhan. Ada Roni. Ada Selfie. Ada semua. Nama-nama satu-satu di sini. Saya pernah melakukan kebaikan ini buat mereka. Saya simpan. Kalau di antara batu-batu ini merasa aku tersiksa di dalam sini, aku enggak mau, aku enggak mau pergi, mau nakal gitu. Atau tidak terima dengan segala kebaikan yang sudah pernah saya lakukan, itu urusan saudara. Bukan saya. Fokus saya adalah kepada apa yang saya lakukan, bukan apa yang saudara lakukan terhadap saya. Saya stres kan waktu itu. Aduh gimana ya Pak, orang-orang ini ya Pak, kita udah bagus-bagus ya Pak, kok kayak gini. Tuhan kasih hikmat. Pak Paulus bilang gini, kamu sedang menuntut balas. Artinya kamu belum lemah lembut. Dah taruh, boleh balik. 1 jam dia begitu langsung pulangnya gini. Terima kasih Adel. Saya stres, saya sharing sama Pak Paulus bagaimana sih kita ini harusnya bagaimana. Kan dia lebih jago firmannya dari saya kan, saya ini kan enggak bisa. Jadi saya selalu tanya kepada guru besar, Paulus Wiratno. Gimana ya Pak kok kayak gini, kamu belum lulus di lemah lembut, kamu masih pamrih. Contoh, siapa yang bawa mobil itu ke bengkel? Yang punya dong, yang punya mobil dong. Rusak kan? Masukin mobilnya, dibenerin, mobilnya keluar. Emangnya mobil bayar? Enggak kan? Mobil keluar beres. Yang bayar bengkel itu siapa? Pemiliknya. Di situ otak saya pecah saudara. Puing! Wow! Pak Paulus bilang, pemiliknya kamu siapa? Tuhan. Pemilik mobil-mobil rusak yang datang siapa? Tuhan. Yang memberkati kamu, yang bayar kamu adalah Tuhan, bukan mobil itu. Saya langsung yes. Wow. Carilah teman hidup yang bisa menyegarkan saudara.
Amin. Jangan ngikut-ngikut. Istrinya stres, ikut stres. Jadi apa nanti kapalnya? Ya kan? Istrinya korupsi, ikut korupsi. Jadi apa coba? Cari teman hidup yang sepadan sesuai dengan apa kata firman. Amin. Haleluya Bu Lydia. Haleluya. Saya belum lemah lembut karena saya masih pamrih. Saya masih menuntut hak saya. Saya berbuat ini buat saudara-saudara, buat apa buat saya? Masih tuntut kedagingan kita ini, memang itu biasa. Ya enggak? Benar kan? Persembahan pertama Habel dan Kain aja, ya kan? Pilihan, tuntutan, apa yang didapat? Benar? Hati-hati dengan pilihan saudara. Pilihan termasuk menulis status di Facebook. Saudara memilih. Itu sepertinya easy, sepele. Tapi itu akan mengumpulkan kecil demi kecil jadi besar, jadi bencana buat dirimu sendiri. Berkatmu akan terhambat. Amin. Lihat siapa teman-teman saudara di situ. Level-levelnya lihat. Jangan sembarangan, hati-hati. Jangan curhat di Facebook. Saudara sudah baikan, tiba-tiba itu masih dianggap tidak baik. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, itu yang ketiga. Tantangan banyak. Tapi kita harus berjuang supaya kita melihat mujizat. Mujizat itu dari krisis. Ini lihat nih, dapat lagi kemarin. When people throw you stones, it's because you are a good tree. Full of fruit. Amin. Mangga itu kalau cuma daun doang gak dilempar. Kalau mangganya buahnya masih mencit, masih asem, masih kecil gak dilempar. Waktu dia sudah mengkel bisa dibikin rujak. Ya, udah matang menggiurkan, dilempar orang, disodok-sodok. Walaupun dia tidak menanam, saudara. Dia mau mencuri, mau ambil. Tapi Tuhan bilang di sini, jangan lempar balik. Nggak usah dilempar balik. Amin. Kenapa di situ? Don't go down to their level by throwing them back the stones. Jangan lempar balik. Karena levelnya mereka sama kita beda. Buah kita udah merah-merah. Mereka belum. Makanya mereka kepingin. Ini bukan kata saya loh. Bukan kata saya loh. Ini orang yang bilang. Amin. Jangan dilempar balik, diem aja. Saya itu stres. Pak Paulus udah lulus di lemah lembut, saya belum. Saya kalau ada orang, kan saya pegang pepatah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Emang gue takut orang Jakarta, mana ada takut. Saya di dalam keluarga diajar kebenaran harus dibela, harus terus. Perjuangkan sampai kebenaran itu muncul. Berjuang harus munculkan kebenaran kalau memang kamu benar. Itu prinsip di keluarga. Jadi kalau ada orang bilang saya nggak benar, saya mau datang, mau tonjok aja rasanya. Pak Paulus bilang, jangan, diam saja, pembalasan haknya Tuhan. Saya ngerti ayat itu, tapi saya belum lemah lembut, saya nggak ngerti. Saya pernah matikan lampu di kantor saya sembunyi di bawah kolong meja, saudara duduk merenung aja sambil nangis. Stres saya. Orang yang sedang mengacaukan saya ini, saya punya kartu asnya. Saya tinggal banting ceger aja dia udah kalah gitu loh. Saya mau balas gigi ganti gigi. Pak Paulus bilang, no diam, duduk di situ jangan bikin apa-apa. Stres saya, stres bukan karena apa. Stres karena saya nggak boleh bales. Pernah stres begitu? Belum ya, karena kalian juga belum lulus lemah lembut. Wah nangis sampai sebegitunya. Karena saya tinggal banting kartu aja mati dia semua udah kalah gitu loh. Tapi nggak boleh. Ternyata betul, saya sudah belajar. Memang pembalasan itu haknya Tuhan. Belajar lemah lembut. Amin. Kebenaran itu gak perlu dibela. Kebenaran gak perlu dimunculkan. Kebenaran gak perlu dikonfirmasi. Karena dia akan keluar dengan sendirinya. Dia akan muncul dengan sendirinya. Amin.
benar, saya melihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan saya. Kasih, sukacita, kedamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan. Setia lewat karena kita masih setia. Lemah lembut 30%. Dan satu lagi yang saya lingkari, self control. Tahan nafsu paling susah. Bilang orang jangan begini, jangan begitu gampang. Tapi jangan begini, tahan. Jangan lakukan ini, jangan gitu. Pengen marah, pengen pukul, jangan. Aduh gak enak banget. Pengen kabur, aduh gak boleh. Firman Tuhan bilang gak boleh. Tahan nafsu. Saya bilang Bu Rina gigi ganti gigi tuh kenapa Tuhan ini apa sih itu pepatah ya? Pepatah itu kenapa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena yang kelihatan waktu kita marah tuh mata dan gigi. Saya bilang kemarin sama dia. Mata kita kalau lagi marah, bohong apa semua kelihatan kan? Bukan pipi kita kan, mata kan. Kita bisa lihat nih orang bohong gak gitu. Bukan pipi yang besar kecil gitu kan, mata. Yang kedua gigi. Kita gini makan gigi orang bilang. Nah, itu pasti diikutin dengan ini. Ya kan? Mata dan gigi, benar ya. Benar itu orang-orang itu. Benar. Makan gigi. Tahan nafsu, susah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya kan tadi kita dikaryakan untuk menyembah Tuhan. Artinya menjadi berkat. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam kesemuanya ini. Wow, mana dia tadi ya? Saya punya kapas. Pernah saya kasih ilustrasi ini, tapi saya mau kasih lagi. Kapas ini saudara, coba ada siapa bisa bantu lagi? Yuk, lari, ada. Yorhan, kau pegang ini Yorhan. Nanti kalau terbakar, kamu di sini aja. Nanti karpet kebakar kita bakar rumah. Saudara, kapas ini melambangkan diri saudara tanpa Tuhan, kehadiran Tuhan di dalamnya. Tuhan gak ada, Roh Kudus kan. Ini kan Tuhan sudah mau naik nih, dia turunkan Roh Kudus buat kita kan. Kita pakai istilah ada Roh Kudus di dalamnya. Tapi kamu kering, kamu kenal Tuhan tapi kering, banyak tantangan, cobaan. Sekarang ada api, itu sebagai batu tadi. Api kekecewaan, api kepahitan, api yang membuat kamu sedih dan kecewa dan lain sebagainya. Habis kan, hancur. Habis hancur berguna enggak tuh? Hidup kita yang tidak di dalam Tuhan, tapi saya punya minyak sekarang pegang. Ada minyak, hidup saya di dalam minyak ini, jangan semuanya. Oke, minyak ini di dalam sini. Saudara, kalau minyak di dalam kapas. Minyak di dalam kapas ini jangan jauh-jauh dari saya, kamu jauh-jauh nanti tidak tersambung. Tantangan datang, pencobaan datang, ada pesan, jangan ngadep saya. Nah, tantangan datang, pencobaan, tapi ada minyak di dalam kapas, ada Roh Kudus. Kita sendiri kita nggak kuat seperti itu. Tapi kalau ada Roh Kudus, tantangan datang, saudara akan bertahan di situ. Ininya yang gosip nggak bertahan. Enggak, yang di kamu pegang lepas. Nah, dia harus di dalam, lepas aja lepas. Nah, dia harus ada di dalam minyak itu sendiri supaya minyaknya jalan. Kalau saudara mati lampu di rumah, saudara bisa mendadak nggak ada lilin, saudara mati lampu, saudara bisa ambil kapas, taruh di dalam minyak, nyalanya lama sekali dan terang, taruh di sini. Dia tidak mati saudara karena ada minyak, itu sebabnya selalu dipenuhi oleh minyak, oleh Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tantangan apapun datang kepada kita, kita tetap menyala, kita tetap kuat. Api boleh, udah cukup. Api boleh membakar kita, api boleh melakukan apa saja di dalam kita, tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Siapa yang memberi kekuatan? Dia di dalam saya di dalam dia. Yesus. Dia memberikan kekuatan, dia akan naik ke surga. Dia turun, dia memberikan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Amin.
Haleluya. Saudara kuat? Apakah ada iman yang hidup di dalammu? Ada roh Tuhan di dalammu? Pertama, sadar bahwa Allah terlibat dalam kehidupanmu, Dia ada. Yang kedua, hidupmu menggenapi firman, artinya hiduplah hati-hati. Perhatikanlah bagaimana cara engkau hidup. Yang ketiga, lihat mujizat menyertai hidupmu. Itu tanda engkau di dalam Tuhan.